Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang di mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam sejarah Eropa, yaitu peristiwa Renaissance. Ya. Di Renaissance ini terjadi di benua Eropa, khususnya diawali di negara Italia. Nah, selanjutnya Renaissance yaitu berasal dari kata renaître yang berarti hidup kembali. Nah, yang dimaksud hidup kembali adalah hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi dalam kehidupan masyarakat barat. Selanjutnya, tokoh yang memperkenalkan Renaissance adalah Julius Michelet. Nah, Renaissance juga diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat memasuki babak baru dalam semua aspek kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sistem kepercayaan, sistem politik, dan lain sebagainya. Kata Renaissance pertama kali digunakan oleh Julius Michelet dalam foto tersebut pada karyanya yang berjudul History of France. Julius Michelet membedakan antara masyarakat Renaissance dengan masyarakat abad pertengahan adalah pada penafsiran pelaksana agama dalam kehidupan masyarakat. Di dalam buku History of France terdapat kata Renaissance yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah abad pertengahan. Menurut Julius Michelet, abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Nah, lalu selanjutnya latar belakang. Jadi apa yang melatar belakangi munculnya zaman Renaissance? Lalu selanjutnya, mengapa pada zaman Renaissance banyak orang yang beranggapan sebagai abad pencerahan? Nah, kita akan bahas. Nah, Dark Age merupakan sebuah zaman di mana terdapat dominasi yang sangat kuat oleh gereja. Pada masa ini, tujuan hidup manusia selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstologi, yang yaitu kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pada periode Dark Age ini berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh agama. Oleh sebab itu muncul pembatasan-pembatasan dalam mengembangkan pemikiran maupun ilmu pengetahuan. Hal inilah yang merupakan salah satu latar belakang munculnya zaman Renaissance. Nah, Renaissance di Eropa muncul akibat doktrin gereja yang sangat kuat pada abad pertengahan. Gereja mengatur aktivitas masyarakat dalam berbagai segi, baik pemerintahan, ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga raja tidak mempunyai kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, namun jika ada hal yang dianggap merugikan gereja, maka akan mendapat balasan. Misalnya, pemberian hukuman bagi Kopernikus yang menyatakan teori tata surya. Dalam teorinya, Kopernikus menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya, tetapi hal itu bertolak belakang dari ajaran gereja, sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Lalu, tokoh-tokoh Renaissance. Nah, tokoh-tokoh Renaissance diantaranya yang pertama adalah Leonardo da Vinci. Nah, ini sangat terkenal dengan lukisan Mona Lisa. Lalu di sini ada Christophorus Columbus, penjelajah dunia, penjelajah samudra. Selanjutnya ada Galileo Galilei, yang merupakan ilmuwan pada saat itu dan ilmu pengetahuan. Nah, lalu bagaimana pengaruh Renaissance bagi Indonesia dan dunia? Nah, Renaissance merupakan salah satu peristiwa besar yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat Eropa, melainkan juga masyarakat di berbagai benua. Terbentuknya Renaissance membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan masyarakat.
Pengaruh dari adanya Renaissance diantaranya muncul pembaruan dan penemuan baru yang terkenal sampai ke berbagai penjuru dunia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya ilmuwan yang berpengaruh sampai saat ini. Renaissance juga berpengaruh dalam kegiatan invasi besar-besaran bangsa barat ke dunia timur, termasuk Nusantara. Kegiatan invasi ini dipengaruhi oleh beberapa penemuan pada masa Renaissance, diantaranya penemuan mesin cetak. Lalu selanjutnya ada senjata api dan kompas. Masih banyak lagi penemuan-penemuan lain yang tidak bisa kami sebutkan di sini dan mungkin bisa kalian searching di media online baik dari buku-buku yang terkait dengan materi ini. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang materi Renaissance. Apabila ada pertanyaan, harap komen di video di bawah ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.